Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 139. Hahaha, tidak apa-apa, dipaksa menjadi dewa laut oleh desa penyihir. Para penyihir itu masih mengandalkan kekuatan darahnya sendiri, dan setiap individu sekuat sapi, menjadi utusan dewa untuk mengumpulkan uang. Pada akhirnya, klan naga dan bercampur. Hebat, hal-hal di dunia benar-benar indah. Di lembah, di samping sungai, Suandu tertawa sambil memegang ikan bakar. Li Changshu berusaha mempertahankan senyum di sampingnya, dan mengeluarkan 2 tuna yang dimaksudkan untuk diberikan kepada para tetua di pintu, dan terus memanggangnya. Elemen pertama memeluk paha adalah ketulusan, dan kemudian menjadi tulus, melakukan apa yang Anda suka. Suandu tertawa sebentar, dan bertanya lagi, apa selanjutnya? Mari kita lanjutkan. Saya tidak ingin mendengarkan cerita Anda dengan sia-sia. Anda dapat memilih kekuatan gaib nanti, tetapi jika saya mengetahuinya, Anda dapat mempelajarinya dan mengajarimu. Li Changshu tidak terlalu senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menghela nafas ringan, dan berbicara tentang bagaimana dia berurusan dengan Sekte Dewa Laut Selatan. Ngomong-ngomong, dia menjawab Tuan Suandu mengapa dia terlibat dengan klan naga. Ketika Suandu mendengar bahwa Li Changshu menderita tanpa dukungan ahli di belakangnya, dia memainkan trik, dengan sengaja setengah berbicara, dan membiarkan klan naga menggunakan imajinasi mereka. Penyihir hebat tidak bisa menahan tawa lagi, dan dia sangat terkesan dengan rencana cerdas. Li Changshu cukup menghargai, dia membual. Kamu benar-benar pintar, tidak heran guru akan mengambil tindakan untuk menutupi rahasia untukmu. Li Changshu sedikit terharu ketika mendengar ini. Master Sein benar-benar akrab dengannya. Setelah itu, Li Changshu segera mengetahui sebab dan akibat di sini. Masuknya klan naga ke pengadilan surgawi harus menjadi langkah kunci untuk memperkuat pamor pengadilan surgawi dan meningkatkan keagungan pengadilan surgawi. Orang bijak saya sendiri menjelaskan bahwa dia ingin mendukung pengadilan surgawi, dan semua mayat yang baik berubah menjadi Tuhan Yang Maha Esa untuk mewakili Kaisar Giok. Ketika orang bijak Taiking menemukan bahwa masuknya klan naga ke langit dapat menjadi besar melangkah melalui Sekte Dewa Nanhai, dia bertindak untuknya menutupi rahasia untuk mencegah penyelidikan oleh klan naga dan kultus barat. Ini masuk akal. Pikiran di hati Li Changshu berubah, dan dia merasa bahwa orang bijak mengambil tindakan untuk menutupi rahasianya. Waktu yang paling mungkin adalah ketika dia bertemu dengan Kaisar Langit. Tapi tidak mudah untuk menarik kesimpulan, dan dia melakukannya tidak berani berspekulasi tentang niat orang bijak. Bagaimanapun, dupa saya sendiri tidak dibakar dengan sia-sia. Umur panjang, kata Suandu sambil tersenyum, sekarang guru telah memberi kita tugas untuk membawa klan naga di bawah komando pengadilan surgawi. Bagaimana menurutmu? Li Changshu berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan mematuhi pengaturan dari penyihir hebat. Petik 2, baru saja aku tapi dengarkan kamu, para tetua memiliki kebutuhan, dan para murid akan melakukan yang terbaik. Suandu menyipitkan mata dan tersenyum, karena kamu sudah memulai masalah ini, maka teruslah melakukannya. Itu, hanya saja klan naga selalu sombong, jadi wajar untuk melihat ke langit. Itu tidak menarik. Ketika Kaisar Iblis mendirikan pengadilan iblis dan klan iblis berada di puncaknya, itu hanya bisa membiarkan klan naga menjadi tamu. Meskipun klan naga tidak memiliki kelebihan dan kesempatan, kekuatannya secara bertahap menurun, tetapi jika tidak ada malapetaka, saya khawatir akan sulit untuk menyingkirkannya. Kesombongan mereka, ingin Li Changshu menggerakkan pikirannya dan memoles klan naga. Li Changshu, dia adalah murid muda dari Sekte Duxian, bukankah bahunya terlalu kurus? Penyihir itu bahkan tidak peduli ketika dia memanggil generasi yang lebih muda. Tuan Agung, Li Changshu tampak tertekan dan berkata, dulu aku memanfaatkan kekuatan klan naga untuk melindungi Sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan, jadi aku sudah gelisah. Sekarang biarkan aku dengan sengaja berkomplot melawan klan naga. Petik 2, tunggu sebentar, biarkan aku membuat beberapa perhitungan. Tersenyum, menunjukkan ekspresi yang agak serius. Masalah ini tidak sesederhana itu. Sekarang 2 orang bijak dari Sekte Barat mencoba untuk membawa klan naga di bawah komando mereka, dan mereka sudah mulai melakukannya. Tampaknya mereka diam-diam menekan klan naga, memaksa klan naga untuk tunduk. Setelah bertahun-tahun,
mereka masih melakukan ini. Li Changshu berkata dengan suara rendah, "Tuan, apakah tidak pantas bagi kita untuk membahas masalah ini seperti ini?" Dan Suandu sudah duduk di sana, memegang ikan bakar, memasukkan daging ikan ke dalam mulutnya sambil memikirkan bagaimana mengatur masalah ini. Namun, Li Changshu sudah mulai memikirkan kekuatan supernatural apa yang bisa dia peroleh nanti. Cara terbaik adalah melarikan diri, atau menutupi auranya sendiri, atau seperti penyihir hebat, sebuah metode yang tidak dapat dideteksi oleh kesadaran abadi. Li Changshu tiba-tiba sadar, dan dengan cepat bertanya, "Apa yang dikatakan penyihir agung? Apakah maksud Anda bahwa dua penguasa di sisi barat telah mengambil tindakan terhadap klan naga?" Suandu berkata, "Ya, rahasianya terungkap, dan klan naga mengalami beberapa bencana hari ini, tetapi untuk saat ini, jangan khawatir." Li Changshu tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Suandu merasa bahwa murid kecil ini sangat menarik, tidak hanya menarik, tetapi juga cukup pemarah dengannya, sepertinya ada banyak hal menarik tentang dirinya. Suandu bertanya, apalagi yang bisa dinikmati? Murid itu merasakan bahwa Sekte Dewa Laut Selatan dalam bahaya. Saat ini, Li Changshu memberitahu guru Suandu secara rinci tentang pertempuran yang terjadi di barat daya Nanfambuzu saat ini. "Ternyata aku berbohong kepada klan naga, tapi aku mengatakan yang sebenarnya." Pantas saja, klan naga percaya begitu dalam. Petik 2. Hahaha. Suandu tertawa sebentar, penyihir hebat ini memberi Li Changshu perasaan, tetap optimis dan bahagia. Segera, Tuan Suandu mengangkat tangannya dan menepuk bahu Li Changshu, dan berkata, "Masalah ini dilakukan dengan indah. Saya telah memahami niat guru. Anda akan memimpin masalah masuknya klan naga ke surga. Jika Anda bertemu masalah yang tidak bisa diselesaikan masalah, itu ada di gerbang abadi Anda. Tidak? Bagaimana Anda bisa menghitung begitu banyak orang di sini?" Murid itu memiliki kekuatan supernatural superficial yang disebut kedewasaan potong kertas. Itu, dan segera mengeluarkan tas dari mansetnya hanya kertas Tao. Murid itu mengubahnya menjadi metode inkarnasi di luar tubuh. Petik 2. Suandu menatap kertas Tao, lalu ke Li Changshu, dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Latihan kurang dari 200 tahun, metode inkarnasi di luar tubuh. Jika guru tidak mengizinkan saya menerima murid, saya benar-benar ingin membawa Anda kembali ke Istana Tusita. Tapi umur panjang, ada beberapa hal aku masih ingin memberitahumu." Li Changshu segera menunjukkan keseriusan, duduk di atas batu, dan mendengarkan dengan seksama. Mata Suandu menunjukkan beberapa ingatan, dan dia berbicara perlahan. Pertama, dia berkata, "Hong Huang, ini jauh lebih damai dari yang terlihat." Li Changshu, "Saya pikir apa yang akan dikatakan bos," dan dia secara alami memahaminya. Mendengar penyihir hebat Suandu mendesah di sampingnya, Li Changshu juga memasang ekspresi bermartabat untuk bekerja sama. Suandu berkata, "Saya tidak dilahirkan di zaman kuno, jadi jangan bicarakan itu untuk saat ini. Mari kita bicara tentang berapa banyak bakat, berapa banyak kekuatan yang membuat dunia takjub berubah menjadi abu terbang pada akhirnya. Prasejarah, kebanyakan dari mereka licik." Petik 2. Li Changshu, dengar, mengapa kata-kata ini begitu akrab? Apakah kamu tahu mengapa guru mengajariku untuk tidak menyentuh karma? Suandu menghela nafas, hanya karena kata karma kamu tidak dapat memisahkannya. Mungkin kamu pikir itu hal kecil, tapi mungkin dalam jangka panjang, setelah bertahun-tahun, itu bisa membawa Anda bencana yang fatal. Melihat jauh-jauh dari zaman kuno, mantra terbaik yang bisa saya berikan adalah, terlalu banyak bahaya di alam liar. Petik 2. Li Changshu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, tiba-tiba ada emosi di dalam hatinya. Akhirnya, dia menemukan emosi organisasi. Suandu berkata lagi, "Lihatlah Master Iblis Kunpeng yang melebarkan sayapnya dan terbang 9 hari lagi, dan akhirnya dipukuli sisa-sisa melarikan diri ke lautan kekacauan. Lihatlah Kaisar Iblis Kembar yang bersemangat berdiri di puncak Gunung Buzu, dan akhirnya mati, tanpa tulang tersisa. Lalu ada klan penyihir perang, 10 orang suci iblis, Syuro Laut Darah, orang-orang kuat dan kuat yang melesat melewati langit dan bumi, ada sebanyak bintang, tak terhitung jumlahnya. Umur panjang, tidak ada pemenang di dunia ini. Hanya yang hidup dan yang mati." Li Changshu mengangguk setuju, dan berkata, "Mengapa Guru Agung tidak mewariskan prinsip ini ke banyak warisan Dao dari agama kita?" Petik 2. Itu hanya peringatan,
siapa yang benar-benar tidak bisa menyentuh sebab dan akibat. Xuandu tertawa dan berkata, aku mengatakan ini hanya untuk mengingatkanmu. Longevity Golden Immortal bukan apa-apa. Jadi bagaimana dengan Great Luo Realm? Jangan berpuas diri hanya karena sudah naik, itu adalah cara yang benar untuk berlatih dengan ketenangan pikiran. Petik 2, Li Changshu bangkit dan membungkuk, merasa cukup dekat dengan Guru Xuandu. Perasaan diakui setelah kerja keras selama lebih dari 100 tahun muncul secara spontan, yang membuat Li Changshu sangat ingin mengobrol dengan Xuandu. Tapi, bisakah jika Anda terlalu banyak bicara dan membuat kesalahan, Anda harus selalu waspada. Bahkan di hadapan Archmage yang merawatku dengan baik saat ini, aku bisa merasa bersyukur, tapi aku tidak bisa mengandalkannya, apalagi mempercayainya sepenuhnya. Tidak mungkin bagi Archmage untuk menatapnya sepanjang waktu. Terlebih lagi, jika seseorang menyerangnya dengan kasar, Archmage paling banyak dapat membantu mengumpulkan mayat. Jika masih ada suhu, masukkan pil emas 9 putaran atau sesuatu. Saya terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, kamu bisa menangani masalah klan naga sesuai keinginanmu. Tuan Xuandu menepuk lututnya, melihat bahwa api di depannya hampir terbakar, dan perlahan berdiri. Mari kita berhenti di sini hari ini. Kekuatan supernatural apa yang ingin kamu pelajari? Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Petik 2, Li Changshu merenung beberapa saat, setelah memikirkannya, dia berkata, metode melarikan diri. Aku berencana memberimu 2 hadiah, tapi aku akan memberimu keduanya. Aku punya metode melarikan diri, tapi kamu terlalu rendah untuk mempraktikkannya sekarang. Ini adalah metode inkarnasi di luar tubuh. Kamu bisa memahaminya dan menyempurnakannya, milikmu. Patung kertas itu memiliki kekuatan gaib, ada juga kitab suci yang ditulis oleh guru, yang dapat memberi Anda beberapa wawasan tentang Taoisme. Ingatlah, jangan memamerkan kitab suci ini, dan pahami sendiri. Li Changshu memegang 2 jimat giok, dengan tepat menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berkata, terima kasih, Guru Besar. Selama bertahun-tahun, keluarga ini telah mengajarkan Tao, dan saya akan menjagamu jika saya dapat menghasilkan Anda sebagai murid muda yang dihargai oleh guru. Xuandu menepuk bahu Li Changshu, sementara aku turun kali ini, apakah kamu membutuhkan aku untuk muncul di kultus Dewa Laut? Tidak ada seorang pun di belakangmu sebelumnya, sekarang, ada. Tetapi lebih baik jangan membuat masalah di mana-mana. Guru menyukai siswa yang lebih stabil. Jika terlalu banyak menyebabkan karma, guru dapat melakukannya sendiri dan membersihkan Anda secara langsung. Petik 2, Li Changshu. Ini, memberinya kencan manis, dan meledakkannya dengan guntur. Jangan khawatir, Archmage, muridnya akan lebih berhati-hati dalam tindakannya di masa depan. Petik 2, Li Changshu merenung sejenak, dan berkata, di tanah laut Cina Selatan, para penguasa klan naga sedang berkumpul saat ini. Murid ini ingin meminta penyihir agung untuk menunjukkan jejaknya. Tapi karena Patriark mengatur agar klan naga memasuki langit, murid itu merasa tidak perlu khawatir ke barat. Petik 2, oh, Xuandu menyipitkan matanya sedikit, jika ada strategi yang bagus, katakan saja, hal terakhir yang aku suka adalah memikirkannya. Petik 2, ya, murid itu mengatakan beberapa kata yang tidak masuk akal. Jika ada kata-kata yang tidak pantas, tolong jangan salahkan Archmage. Petik 2, pada saat itu, Li Changshu membisikkan beberapa kata. Xuandu dengan cepat mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, ini hampir sama dengan yang saya pikirkan. Murid itu memeras otaknya dan muncul dengan pemikiran seperti itu secara kebetulan. Itu harus menjadi saranmu dari penyihir hebat. Petik 2, wah, ya, jika kamu bisa bicara, ucapkan beberapa patah kata lagi. Petik 2, Li Changshu, para ahli, mereka semua sangat unik. Melihat Archmage akan pergi, Li Changshu ragu-ragu, lalu berkata, Archmaster, saya punya kalimat, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya itu. Petik 2, katakan itu saja. Petik 2, Dao Cheng terlibat dalam Taoisme. Murid ini mengerti bahwa kamu adalah untuk kemakmuran agama manusia. Tapi, Xuandu tertawa, kenapa? Apakah ini rencana yang buruk? Petik 2, Miao secara alami luar biasa, kata Li Changshu dengan suara rendah, tapi masalahnya, mereka tidak melahirkan. Xuandu mengerutkan kening, mengapa demikian? Masuk akal bahwa ketika yin dan yang berpotongan, roh harus dilahirkan.
Petik 2. Li Changshu tiba-tiba mengerti sesuatu. Perasaan Anda telah berperan sebagai pasangan Tao selama bertahun-tahun, dan Anda sebenarnya mungkinkah mengendalikan ini sendiri? Guru Suandu kemudian menyadarinya, dan sedikit tercengang. Itu mungkin benar, dan murid-muridku tidak memahaminya dengan baik, cara ini terlalu rumit. Li Changshu hanya bisa menjawab seperti ini. Di barat dayanan Fambuzu, pegunungan tandus tempat naga menyergap. Di lereng gunung, Aoyi berdiri di atas debu yang berterbangan di langit, merasakan satu demi satu di dalam hatinya. Jika bukan karena strategi yang diberikan oleh para ahli di belakang Brother Changshu, meskipun klan naga bisa menang kali ini, korban pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Serius, aku berutang budi pada saudara Changshu. Adapun 26 langkah untuk mundur dari musuh, Aoyi memutuskan untuk mengaturnya menjadi satu set taktik setelah kembali ke Pulau Jinao. Jika kakak Changshu setuju, dia akan mendedikasikan strategi ini untuk ayahnya. Saat ini, beberapa tetua dari klan naga, Long berjalan mendekat dengan sedikit khawatir. Seekor naga tua berkata, "Yang mulia, musuh yang ditemukan kali ini adalah binatang buas purba, nyamuk hitam bersayap darah, sangat ganas. Bisakah kita meminta seseorang untuk mengajar seorang master untuk muncul, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang terisolasi ini?" Dan situasi tak berdaya, ini adalah situasi yang sulit. Aoyi berpikir sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengangguk pelan. Aku harus mendiskusikan masalah ini dengan kakak laki-laki pemimpin sebelum aku dapat memutuskan. Petik 2. Oh, tiba-tiba ada tawa kecil di udara. Aoyi berhenti, dan naga-naga itu memandang ke langit setinggi ratusan kaki seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Di sana, ada sosok berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak tahu dari mana asalnya dan kapan dia muncul. Orang itu melirik ke bawah matanya dan berkata, "Jangan sakiti manusia." Setelah mengatakan ini, sosok itu meninggalkan gumpalan sajak dao, yang menghilang dalam sekejap. Naga di bawah saling memandang. Itu, Guru Agung. Sajak dao ini diajarkan oleh para Taois, Guru Suandu. Pada saat ini, Taois Wenjing, yang sudah memperhatikan tempat ini, sudah sangat marah, dan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan menghilang seketika, marah. Bab 140. Terbang di awan di antara pegunungan hijau dan perairan hijau, Li Changshu merasa cukup nyaman, dan pinggangnya lebih tegak dari sebelumnya. Menatap esensi dunia, menghembuskan esensi matahari dan bulan. Awalnya, dunia prasejarah yang gelap, dingin, dan terpencil tiba-tiba bersinar dengan sinar matahari yang hangat. Jalanku, aku tidak sendiri. Akhirnya, saya menemukan sesuatu rasa pengakuan yang langka. Li Changshu merasa sedikit puitis di hatinya, merenung 2 kali, dan berkata, "Meskipun kamu memiliki paha, jangan rilekskan pikiranmu." Kedatangan Archmage benar-benar memberinya pukulan di lengan, dan dia memiliki payung pelindung di kepalanya. Aku benar-benar memeluk pahaku dan melangkah ke kapal Renjiao yang kokoh dan luas. Tetapi inti dari Renjiao adalah 2 orang, dan dari pemimpin hingga murid besar, mereka semua mempraktikkan ketenangan dan kelambanan. Peringatan dari Guru Suandu adalah untuk mencegah Li Changshu menjadi sombong dan berpuas diri hanya karena dia disukai oleh orang bijak. Sebenarnya, peringatan dari Guru Suandu tidak berarti banyak bagi Li Changshu. Bahkan begitu dia mengucapkan selamat tinggal kepada Archmage, Li Changshu sedang memikirkan sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Mengapa saya mendapatkan bantuan dari orang bijak? Li Changshu merenung beberapa kali, berpikir perlahan. Pertama-tama, itu adalah sekte Dewa Laut Cina Selatan yang melibatkan sebab dan akibat dari pengadilan surgawi dan klan naga, jadi saya jatuh ke mata orang suci saya sendiri. Kedua, perilakunya sebelumnya harus sejalan dengan keinginan orang bijak, jadi dia membantunya menutupi rahasianya, dan memberikan tugas klan naga memasuki surga padanya. Beberapa petunjuk yang diremas menjadi satu perlahan dibongkar di hati Li Changshu. Li Changshu mengerti betul bahwa ini bukan karena Patriark melihat ketampanannya dan memberinya keuntungan. Jika Anda ingin mendapatkan perlindungan dari orang suci, Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki nilai tertentu, dan selalu mematuhi rencana tindakan 8 karakter, bersih dan tidak bertindak, menghindari sebab dan akibat. Dengan cara yang sama, kultivasinya sendiri tidak boleh ketinggalan. Hanya dengan melangkah ke ranah immortal seseorang dapat memenuhi syarat untuk terus bekerja untuk orang suci dan mendapatkan berkah dari orang suci. Li Changshu tersenyum pahit, dan sedikit menghela nafas di dalam hatinya.
Mereka yang memanfaatkan alat dengan baik pasti akan menjadi alat. Ini memiliki arti yang sama dengan anak laki-laki yang membunuh naga akhirnya menjadi naga, mungkin. Kesadaran abadi melirik ke lembah sungai, dan menemukan bahwa penyihir agung itu memang telah pergi, dan Li Changshu mengendarai awan menuju hutan pegunungan di bawah. Dia menyelinap diam-diam di bawah tanah lagi, dan bergegas kembali ke gerbang Duxian. Dari sudut pandang Li Changshu, memeluk paha penyihir agung itu sendiri hanya memiliki dua arti praktis. Pertama, penipuan sebelumnya telah menjadi kenyataan. Saya lebih percaya pada masalah sekte Dewa Laut Cina Selatan. Kedua, secara langsung mengimbangi sebagian besar tekanan dari nyamuk Tao. Selama Archmage muncul di Laut Cina Selatan dan mengucapkan kalimat "jangan sakiti manusia", dia dapat mencapai efek menyerang burung dengan satu batu. Klan Naga mungkin akan berpikir bahwa penyihir agung muncul untuk mendukung sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan, membenarkan bahwa sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan adalah mesin dupa dan kebajikan untuk sekte manusia. Klan Naga secara alami akan lebih memperhatikan sekte Dewa Laut, kebanggaan mereka. Yang dangkal, kesulitan saat ini, dan ketakutan batin mereka akan membuat mereka berpegang teguh pada sedotan. Di sisi sekte barat, nyamuk Tao harus memiliki sedikit rasa takut. Tapi Archmage hanya mengatakan, jangan sakiti manusia, dan tidak mengatakan apa-apa lagi implikasinya sebenarnya. Kamu bisa pergi ke laut untuk bertarung. Kalimat ini sejalan dengan citra Master Ren Jiao. Agama barat juga harus memperhatikannya saat mengumpulkan pahala dan kebajikan di bagian barat Nanbusu. Jika harapan Li Changshu benar, sekte barat akan terus mencoba berkomplot melawan klan Naga dan memasukkan klan Naga ke dalam pasukan barat. Saya harus membuat rencana yang bagus, memanfaatkan sepenuhnya sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan, dan ketika klan Naga merasa kewalahan, tarik klan Naga ke pengadilan surgawi dan menjadi bantuan Kaisar Giok. Bersaing dengan sekte barat untuk seekor naga sama saja dengan merebut makanan dari mulut harimau. Sebelum hari ini, di belakang Li Changshu, hanya ada Kaisar Langit yang tidak jelas, jadi tentu saja dia tidak berani. Tapi sekarang, Li Changshu juga memiliki orang bijak untuk menutupi rahasianya, dan dia juga diakui sebagai yang terkuat di antara 6 orang bijak. Selanjutnya, selama Li Changshu cukup berhati-hati untuk tidak membuka tubuh aslinya dan tidak melibatkan karmanya sendiri, itu akan baik-baik saja, jangan mencoba. Masalah ini dapat dianggap sebagai tugas pertama yang diberikan oleh guru bijak. Ini terkait dengan masa depan dan nasib saya di masa depan, jadi saya harus memperlakukannya dengan hati-hati dan berusaha sekuat tenaga. Awalnya, setelah Li Changshu kembali ke gunung, dia ingin mengundang tuan dan adik perempuannya untuk makan pot kepala ikan kodok yang enak untuk merayakannya, lalu mempelajari 2 jimat batu giok yang baru saja dia dapatkan. Sekarang saya merasa, pertama, rencana selanjutnya, dan barat reaksi yang mungkin dari agama dan klan Naga semuanya terdaftar satu persatu, dan kemudian berdasarkan kemungkinan ini, rencana tindak lanjut yang kasar dibuat untuk mencegah situasi menjadi terburu-buru, yang merupakan hal yang paling penting. Berjalanlah di bawah tanah sampai masih ada 600 mil jauhnya dari Duxianmen. Li Changshu mengubah arah, mengendarai awan dan kembali perlahan dengan kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid Taois. Sama seperti ketika Guru Agung mendengar bahwa dia adalah pemimpin sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan, dia akan sedikit terkejut. Sekarang para orang suci Taiking berusaha menutupi rahasianya, selama Aoyi tidak mengungkapkannya. Siapa yang mengira bahwa pemimpin sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan adalah Duxian, seorang murid muda yang belum menjadi peri di sekte tersebut. Dalam pandangan Li Changshu, lapisan kamuflase ini sudah menjadi salah satu kartunya. Semakin penting, Xinyu Hesu, dekat Gunung Lingshan, di Gua Tao Wenjing. Terdengar suara nyamuk, dan sosok Taois Wenjing muncul entah dari mana, berdiri di depan 2 pelayan yang sedang berlatih. Kedua pelayan itu gemetar, dan sebelum mereka bisa membuka mata mereka, Taois Wenjing melewati mereka, dan kedua pelayan itu segera berubah menjadi abu. Petik 2. Apakah ratuku memintamu untuk berlatih? Taois Wenjing berkata dengan dingin, saat rok kasa berkibar di tubuhnya, ada sedikit suara air di dalam gua. Ketika rok kain kasa jatuh, dia sudah duduk di kolam harta karun yang memancarkan aura padat. Jari ramping mencubit Ling Lian, dan perlahan-lahan merobek kelopak teratai berkeping-keping. Ini adalah cara yang efektif baginya untuk tetap tenang. Lagi pula,
kebanyakan orang yang telah hidup lama memiliki beberapa hobi kecil yang tidak dipahami orang lain. Klan naga yang berbahaya, anak-anakku dikuburkan olehmu begitu saja. Kamu bahkan memuntahkan abunya. Pendeta Tao Wenjing menggertakkan giginya dan mengutuk, tapi kemudian dia menghela nafas perlahan. Ini hanya awal yang buruk. Kali ini pemimpin kedua melepaskan 30% anggota klannya, dan dia mengatur agar 10% anggota klan menyergap naga-naga ini. Dia pikir itu adalah kemenangan yang pasti. Tanpa diduga, pihak lain terlalu berbahaya, dan saya tidak cukup stabil. Dengan begitu banyak orang yang terbunuh dan terluka, sebagai seorang ratu, dia secara alami akan merasa tertekan. Tapi sakit hati adalah sakit hati, selama nyamuk tua di klan itu masih ada, mereka akan terlahir kembali dalam puluhan ribu tahun. Perlahan-lahan menahan amarah, sosok Tao itu muncul di hati Wenjing Tao. Suandu, Tuan Mage, dia ingin mengertakkan gigi dan mengutuk beberapa kata, tetapi hatinya sedikit bergetar, dan dia mengingat ketakutan dan ketidakberdayaan di hatinya ketika Suandu datang ke pintunya hari itu. Pria ini tidak boleh terprovokasi. Langkah selanjutnya adalah menghindari umat manusia. Sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan, memang ada bayangan orang yang mengajarkannya. Pendeta Tao Wenjing mengerang 2 kali, kelopaknya telah robek, dan dia memercik mereka di air kolam. Sepertinya, kita masih harus memulai dengan klan naga itu sendiri. Secara umum, untuk apa yang dikatakan hierark kedua kepadanya, dia harus membuat hasil dalam 1000 tahun. Apakah ada kelemahan di dalam klan naga yang bisa dimanfaatkan? Taois Wenjing menghitung dengan jari-jarinya, menyipitkan mata Phoenix-nya yang panjang dan sempit sedikit, dan senyum yang digariskan oleh sudut mulutnya sangat menawan, tetapi juga sedingin es. Dia ingat bahwa beberapa Jenderal Naga Banjir sangat tidak puas dengan klan naga beberapa tahun yang lalu, beberapa pemberontakan pecah. Masalah ini dapat digunakan sedikit. Pada saat yang sama, wilayah laut di selatan kota Anshui. Apakah itu benar-benar Tuan Besar Suandu? Benar sekali, itu memang Tuan Besar Suandu, dan tidak boleh ada kelalaian dalam hal ini. Jadi, bagaimana jika itu adalah Tuan Besar Suandu? Bisakah klan naga kita mengandalkan mereka? Petik 2, ya, dupa dari Sekte Dewa Laut awalnya untuk keponakan Aoyi bersekongkol. Duduk di gerbong Jiaolong, Aoyi tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia mendengar kata-kata paman klan naga di luar. Bagaimanapun, beberapa orang tidak mau mengakui fakta bahwa klan naga itu lemah, jadi mereka memaksa mulut mereka untuk menjadi keras, dan mengatakan bahwa sekte kakak senior tidak lebih dari itu. Aoyi melihat bahwa 2 paman yang berteriak paling keras sekarang, ketika guru besar Suandu muncul, Raham Long hampir jatuh ke tanah. Sambil menggelengkan kepalanya, Aoyi mengeluarkan cermin seukuran telapak tangan dari dadanya, dan mengaktifkan pembatasan cermin. Berdengung, cermin bergetar beberapa kali, dan sebuah gambar segera muncul. Aoyi melihat bahwa ayahnya, yang semakin tidak bisa dilihatnya, sedang berbaring di singgasana karang berwarna-warni, dan ada beberapa gadis laut yang lembut di sampingnya, mengipasi angin, memukuli kaki mereka, menggosok bahu mereka, dan melayani teh. Raja Naga dari Laut Cina Timur juga merupakan patriark dari klan naga hari ini. Dia memiliki seluruh dunia dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Long Shuang seperti ini. Membosankan, tidak masuk akal, dan membosankan. Saat itu, ada suara tua di sampingnya, berteriak dengan gemetar. Yang mulia ingin bertemu denganmu. Aoyi secara alami tahu bahwa suara ini adalah Perdana Menteri kura-kura ayahnya. Raja Naga membuka matanya, melambaikan tangan gadis laut itu, dan menatap Aoyi melalui cermin. Aoyi langsung duduk tegak, sedikit tegang. Ayah, anak itu kembali. Ya, aku sudah tahu tentang pertempuran di sana, dan aku melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar ini, Aoyi sedikit mengangkat sudut mulutnya, tetapi dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, itu semua tergantung pada bimbingan seorang ahli di balik layar. Anak itu tidak berani menerima jasa. Raja Naga Laut Cina Timur tersenyum dan berkata, jika Anda tidak mengambil pujian untuk itu, Anda tidak berlatih dengan sia-sia di Pulau Jinao. Nanti, Anda ingat, taruh lebih banyak harta di Sekte Dewa Laut, dan keluarga kami seharusnya tidak berutang budi kepada Dewa Laut ini. Itu akan diatur oleh orang lain. Ayah, anak itu ingin kembali ke Pulau Jinao untuk berlatih secara langsung. Pergilah. Raja Naga Laut Cina Timur melambaikan tangannya,
anak saya rajin dan baik hati, dan hati saya sangat menghibur. Anda tidak perlu khawatir tentang memberikan harta. Raja akan mengaturnya. Petik 2. Setelah itu, cermin sedikit bergetar, dan bayangan di cermin berangsur-angsur menghilang. Aoyi menghela nafas lega, dan menyingkirkan cermin itu. Dia sebenarnya sangat takut ayahnya akan bertanya pada dirinya sendiri siapa pemimpin Sekte Dewa Laut Selatan. Jika ayahnya benar-benar bertanya, Aoyi tidak tahu apakah dia akan menjawab. Kakak, Changshu, apa yang harus aku lakukan untuk membayar Anda? Kehendak Raja Naga Laut Cina Timur disampaikan dengan sangat cepat. Ketika Aoyi meninggalkan ketentaraan dan dikawal kembali ke Pulau Jinao, sudah ada sekelompok tentara banjir abadi yang membawa puluhan kotak besar dan menuju kota Anshui. Belum lagi apa yang ada di dalam kotak, tapi kotak itu sendiri adalah harta langka untuk menyempurnakan senjata. 2 hari kemudian, Menara 9 Surga, di Istana Lingqiao yang kosong. Duke Dongmu datang dari luar di atas awan, memasuki Istana Lingqiao, membungkuk ke platform tinggi, dan berkata, Yang Mulia, Anda telah mengetahui apa yang terjadi pada Sekte Dewa Laut beberapa hari yang lalu. Oh, dia adalah mengoreksi di platform tinggi. Pemuda berjubah putih Tianling meletakkan pena giok di tangannya. Bicara, menteri tua itu patuh. Seseorang berkomplot melawan klan naga dan menggunakan Sekte Dewa Laut Selatan sebagai alasan untuk menyergap tentara dan kuda klan naga, tetapi ditarik ke dalam penyergapan oleh klan naga. Menteri lama tidak dapat menyimpulkan orang yang berkomplot melawan klan naga, tetapi yang muncul pada saat itu adalah kawanan nyamuk hitam bersayap darah binatang purba. Saat ini, hanya ada 2 keluarga yang bisa melepaskan begitu banyak nyamuk hitam bersayap darah. Petik 2. Pemuda berjubah putih itu mengangguk perlahan, tentu saja mengerti siapa yang disinggung Dong Mugong. Mereka selalu tidak menganggapku serius. Pemuda berjubah putih menghela nafas perlahan, matanya berkilat, dan dia kembali ke ekspresi senyumnya yang biasa dalam sekejap. Nanti, Dong Mugong akan membawa beberapa hadiah dan pergi ke Sekte Dewa Nanhai. Saat ini, wasiat belum terpenuhi, jadi aku hanya bisa menenangkan ini. Ai King, Kaisar Langit berhenti, mencubit jarinya untuk menghitung, dan tersenyum pahit. Dong Mugong, ingat ini waktu. Tanyakan padaku nama Dewa Laut Ai King dan nama Tao ini. Dong Mugong juga terkejut, dan baru kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu setengah dari nama Dewa Laut Cina Selatan. Dia bahkan tidak tahu nama samarannya. Bersambung.